kemudian ada juga hal yang menarik kalau kita melihat konstruksi kasus ini ya, karena begitu banyak sekali informasi yang beredar di media sosial bahwa kasus ini kemudian dikait-kaitkan dengan yayasan dan lain sebagainya. Nah, salam analisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Aka yang saya hormati, saya sayangi dan segalanya. Manusia ini secara alaminya ada yang suka berbuat baik, ada yang terpaksa tidak suka berbuat baik dan sebagainya. Itulah kehidupan di dunia ini yang kita jalani, saudaraku. Saudara-saudaraku sekalian, seorang bendahara atau pengurus apapun namanya dibutuhkan adalah suatu kejujuran, saudaraku. Saudara-saudaraku, seorang bendahara itu haruslah selektif, haruslah kritis tentang anggaran, saudaraku. Aka mengambil di pemberitaan TV One yang diupload tanggal 8 November dengan judul tentang rekening yayasan, saudara, di sana kurang lebihnya begitu. Aka mengambil ucapan penggalan saudara Yoris mengatakan mama itu kritis, saudaraku, selektif, kritis, bahkan istilahnya pengeluaran harus sesuai untuk peruntukannya, saudaraku. Itulah kualitas manusia yang baik dan kualitas manusia yang berguna hidup di dunia ini. Itulah yang dilakukan almarhumah. Memang seperti itu harusnya. Sehingga dana-dana bantuan ataupun apa yang namanya bisa tersalurkan sesuai apa tujuan awalnya, saudara. Jadi ucapan saudara Yoris terhadap almarhumah ataupun almarhumah butuh tidak amel, selektif dan sebagainya, itulah manusia berkualitas baik, saudaraku. Jadi dana-dana itu dikeluarkan peruntukannya sangat selektif, kritis dan sebagainya, itu sangat baik. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita doakan semoga almarhumah Ibu Titin Amelia diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan bersama orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saudara-saudaraku, kita hidup di dunia ini ya seperti itu. Kadang-kadang kita suka melihat orang yang selektif, jalannya benar, lurus dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak suka seperti itu, karena kepentingannya terganggu, saudara. Inilah hidup di dunia ini, saudara. Antara suka dan tidak suka, saudaraku. Jadi, ucapkan saudara Yoris di TV One tersebut, mamanya kritis, mamanya selektif tentang dana dan sebagainya untuk peruntukannya, itu bagus. Tetapi apakah ada orang yang tidak suka terhadap kebijakan seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Tetapi secara alami ada saja manusia di dunia ini suka dan tidak suka, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, akan berpikir, saudaraku, berarti yayasan tersebut maju dipegang almarhumah, saudara. Karena kritis seperti itu, saudaraku. Ya, harus maju itu harus mempunyai bendahara-bendahara seperti itu, baik bendahara yayasan maupun sekolah, saudara. Saudara-saudaraku sekalian, lalu Aka teringat tentang ucapan saudara Mr. X yang ada di koin 1000, saudaraku. Di sana dijelaskan bahwa Mr. X adalah bendahara sekolah pengganti almarhumah Amelia, saudaraku. Begitu juga diangkat oleh SK Pak Yosef, lalu diberhentikan oleh SK Yoris. Jadi pengangkatannya ya begitulah. Saya tidak membahas tentang itu dulu saat ini, saudaraku. Lalu Mr. X karena sebagai bendahara bersama
kepala sekolah telah mencairkan dana BOS tahap 3 maupun dana BOS tahap 1 tahun 2022. Apa maknanya? Itu pencairan setelah almarhumah tiada. Ya, kita doakan saja saudaraku, dana itu bisa selektif. Seperti apa yang dilakukan almarhumah selagi masih hidup, saudaraku. Apakah dilakukan tidak selektif? Kita belum tahu. Apakah dilakukan dengan selektif? Kita juga belum tahu. Karena, saudaraku, dana BOS keluar tahap 3 2021, dana BOS tahap 1 tahun 2022 itu baru keluar dari ucapan mantan, saudaraku, mantan bendahara sekolah. Sedangkan klarifikasi dari yayasan belum ada, saudaraku. Ya, kita hanya tinggal berdoa saja, biarlah waktu yang menjawab. Inti dari semua permasalahan ini, saudaraku, hidup itu memang begini, saudaraku. Kita berbuat baik, kritis dan sebagainya dengan dana, ada saja kadangkala yang tidak suka dalam pekerjaan. Kita tidak kritis dengan dana, ada saja yang mendukung. Inilah hidup, saudaraku, apalagi tentang keuangan, saudaraku. Ya, semoga saja, saudaraku, apa yang sudah dilakukan almarhumah tentang dana kritis dan sebagainya untuk produk, bisa orang-orang yang hidup saat ini menjalankannya dengan baik. Dan kita doakan semua kasus Rajapati ini terungkap dan para pelakunya tetap cepat tertangkap. Mari kita doakan. Sekian dan terima kasih. Kalau dari sejak pertama memang untuk yayasan ini memang ada prahara atau gimana ya, mungkin ada sih. Tapi kalau sebelumnya itu emang di Papa itu lebih cenderung sama istri muda sih. Kalau mama itu lebih selektif, terus kemudian kritis. Kalau misalnya keluaran buat apa gitu. Jadi dia itu lebih menitik beratkan pengeluaran anggaran itu kepada sebagaimana mestinya itu untuk pengeluaran apa gitu.